Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Thomas Aquino, imam dan pujangga gereja. Thomas lahir di Aquino, dekat Monte Cassino, Italia, pada tahun 1225. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ketika menjalani studi di Napoli, ia pertama kali bertemu dengan karya-karya Aristoteles yang nantinya mempengaruhi pandangan-pandangannya. Thomas memutuskan untuk menjadi biarawan Ordo Dominikan. Keluarganya tidak menyetujuinya dan memenjarakannya. Tuhan mengabulkan permohonannya dengan mengutus 2 orang malaikat untuk meneguhkan dia dan membantunya agar tidak mengalami cobaan yang kotor dan berat. Pada tahun 1250, Thomas ditahbiskan menjadi imam di Cologna, dan pada tahun 1252 ia diangkat menjadi profesor di Universitas Paris. Thomas terkenal sebagai seorang pujangga yang tak ada bandingnya di masa itu. Tulisan-tulisannya menjadi harta gereja yang tak bernilai hingga saat ini. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan. Kerendahan hatinya tak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaan. Thomas diberikan gelar Doktor Angelicus yang berarti pujangga malaikat. Dalam suatu penampakan, Yesus tersalib mengatakan kepadanya, "Thomas, engkau telah menulis sangat baik tentang diriku. Balasan apakah yang kau inginkan daripadaku?" Thomas menjawab, "Tidak lain hanyalah dirimu." Thomas meninggal di Fossa Nova pada tahun 1274. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, pasal 11, ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 4a, ayat 5 sampai 10a, dan ayat 13 sampai 17. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu,
datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan
Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah antara kesenangan diri atau kerajaan Allah. Pada hakikatnya, setiap orang terdorong untuk melakukan hal yang benar dan baik. Dorongan itu muncul bukan semata-mata karena kodrat, melainkan juga karena rahmat ilahi bekerja. Allah telah menaruh hukum-Nya di dalam akal budi kita dan menuliskannya di dalam hati kita. Itulah yang mendorong orang mencari kebenaran dan dibimbing melalui hatinya untuk melakukan kebaikan. Meskipun demikian, ada kalanya dosa mengaburkannya, sehingga atas dasar kepentingan, bukannya kebenaran dan kebaikan yang ditanamkan dan dilakukan, melainkan kejahatan. Saudara terkasih, Raja Daud tergolong raja bangsa Israel yang termasyhur. Ia pilihan Allah. Dalam tangannya, Israel mencapai masa keemasannya sebagai suatu bangsa. Ia mempersatukan seluruh suku Israel menjadi satu kerajaan saja yang di masa sebelum dia tercerai-berai sebagai bangsa-bangsa tersendiri berdasarkan suku-sukunya. Dan kemudian tercerai-berai lagi setelah dia dan Salomo anaknya menjadi raja. Meskipun kebesaran dan kemasyhuran namanya sebagai raja pilihan Allah, ia tidak luput dari cinta akan kesenangan diri saja yang pada akhirnya menjeratnya bukan hanya untuk berniat jahat, tetapi juga melakukan kejahatan. Terpesona oleh kemolekan istri Uria, yaitu Batsheba, yang ingin diperistrinya, ia berniat membunuh Uria melalui tangan musuhnya. Ia merancang tipu muslihat dengan menyuruh Uria ditempatkan dalam barisan terdepan dalam pertempuran melawan musuh supaya terbunuh oleh pedang musuh. Dan terjadilah seperti yang diinginkannya, karena ketika pertempuran dimulai, orang-orang sebangsanya mundur dan membiarkan Uria dan beberapa orang saja menghadapi musuh itu. Uria pun terbunuh dan niat Daud untuk memperistri Batsheba terwujud. Tentu saja apa yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum Allah yang telah ditaruh di dalam akal budi dan ditulis di dalam hati. Saudara-saudariku terkasih, justru seharusnya hukum yang sudah ditaruh di dalam akal budi dan ditulis di dalam hati mendorong untuk menaburkan kebenaran dan kebaikan, utamanya ialah kebenaran Allah, yaitu kerajaannya, karena merupakan tujuan tertinggi pencarian manusia. Kerajaannya itu merupakan tempat berteduh dan perlindungan bagi setiap makhluk. Dalam bacaan Injil, kerajaan itu dilukiskan seperti benih yang bertumbuh, membesar menjadi pohon, dan kemudian burung-burung di udara datang dan berteduh di dahan-dahannya.
apa yang dilakukan Raja Daud dalam memperistri Batsheba sering ditiru oleh banyak orang di masa kini dalam aneka bentuk lain. Ada yang menanggapi hal semacam itu sebagai prestis dan diagung-agungkan. Padahal itu murahan, dangkal, dan tidak lebih dari mengabdi kepada hawa nafsu. Kita diundang untuk menaburkan hal yang lebih mendasar, yakni benih kerajaan Allah dalam dan melalui kebenaran dan kebaikan yang kita hidupi. Semoga demikian. Amin.